Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, setelah kalian sudah menyimak video yang Bapak berikan, hari ini Bapak akan lanjutkan untuk membahas LKS kalian terkait dengan bab yang ke-9, yaitu tentang sistem pernapasan pada manusia. Silahkan kalian buka LKS kalian, itu halaman 24. Oke, jika sudah dibuka, mari kita jawab bersama-sama. Oke, nomor 1, saluran organ pernafasan pada manusia secara berturut-turut adalah. Bisa lihat pada gambar berikut, ada beberapa organ-organ saluran pernafasan mulai dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, kemudian dengan bronkus, bronkeolus, baru ke alveolus. Nomor 1 itu adalah A. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Lanjut soal nomor 2, selaput yang melindungi paru-paru disebut dengan. Oke, di paru-paru itu ada satu selaput ya. Selaput itu terbagi menjadi dua, ada selaput dalam, ada selaput luar. Kalau selaput dalam disebut dengan fiscetalis, kemudian selaput luarnya adalah parietalis. Nah, namanya itu untuk selaputnya itu adalah pleura. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen dari hidung menuju paru-paru ditunjukkan oleh nomor. Oke, ingat aja alurnya dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus sampai alveolus. Nah, sekarang diminta itu adalah menyalurkan oksigen dari hidung menuju paru-paru. Sudah pasti itu ada 3 organ, yaitu ada faring, laring, dan trakea. Jadi yang paling tepat itu adalah trakea, bagian nomor 1 ya, bagian nomor 1. Kalau nomor 4 itu adalah bronkus ya, kalau nggak salah itu bronkus ya, kok gambarnya kurang jelas. Kemudian nomor 3 itu adalah paru-paru, nomor 2 itu adalah bronkeolus ya. Oke, untuk nomor 4 berikut merupakan fungsi dari bronkeolus adalah. Jawabannya adalah B. Menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Ingat ya, perbedaan antara bronkus dan bronkeolus. Kalau bronkus itu adalah percabangan dari trakea. Jadi udara atau oksigen yang masuk ke dalam hidung dilanjutkan ke trakea. Nomor 5. Bagian dari rongga hidung yang berfungsi untuk menyaring dan melindungi rongga hidung dari benda asing adalah titik hidung. Sudah pasti ya, itu adalah rambut ya. Kalau lendir itu tidak, itu menempelkan benda asing nanti. Kalau saraf itu mencium. Kemudian sekat itu adalah untuk menambah laju oksigen. Berikutnya nomor 6, cabang dari tenggorokan yang menghubungkan antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Nah, ini yang Bapak tadi bilang ya, cabang dari tenggorokan. Tenggorokan itu kan nanti ada trakea ya. Trakea itu nyambung sama tenggorokan, sehingga percabangan dari trakea itu adalah si bronkus. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 7, urutan mekanisme terjadinya pernapasan perut saat fase inspirasi adalah. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi untuk sistem pernafasan atau proses pernafasan itu ada 2. Yang pertama adalah fase inspirasi dan yang kedua adalah fase ekspirasi. Kalau fase inspirasi, in artinya masuk. Artinya kalian tuh memasukkan udara ke dalam tubuh kalian. Itu namanya fase inspirasi, masuk ke dalam. In itu dalam ya. Kemudian yang kedua adalah fase ekspirasi. Ingat X-nya aja, berarti luar. Berarti kalian mengeluarkan karbon dioksida atau udara dari tubuh kalian. Nah, itu untuk sistem atau proses pernafasan ada 2. Sekarang ada yang namanya mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan itu adalah cara kalian bernafas. Yang pertama adalah mekanisme pernafasan dada. Kemudian yang kedua adalah mekanisme pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu selalu berhubungan dengan otot pada tulang rusuk kalian. Ingat, kalau dada berhubungan dengan otot tulang rusuk. Kalau misalnya mekanisme pernafasan perut itu berhubungan dengan otot diafragma. Ingat,
pernafasan perut itu otot diafragma di bawah tulang rusuk, diletaknya di atas perut ya. Nah, apa sih bedanya sistem pernafasan dada sama pernafasan perut? Di video sudah ada, tapi nanti di soal berikutnya mungkin ada. Apa sih perbedaan antara sistem pernafasan perut sama pernafasan dada? Bapak akan jelaskan. Untuk yang sekarang, urutan nomor 7 ya, urutan mekanisme terjadinya pernafasan perut saat fase inspirasi. Oke, pada saat mekanisme pernafasan perut, ya, pernafasan perut itu berhubungan dengan yang namanya otot diafragma. Di sini biasanya terkenal dengan yang namanya kontraksi sama relaksasi. Ingat, kontraksi itu artinya mengeras atau bergerak, relaksasi itu artinya rileks, mulai kembali ke seperti semula. Itu namanya rileks. Kalau kontraksi pada otot diafragma, kontraksi itu artinya dia mendatar. Nih, keadaan semula otot diafragma itu adalah melengkung, melengkungnya ke atas. Sekarang kamu masukkan udara ke dalam tubuh kamu melalui hidung misalnya. Maka diafragma kalian itu akan turun. Yang awalnya lengkung ke atas, dia akan turun mendatar. Karena kegencet sama yang namanya udara yang kamu masukkan. Makanya disebut dengan kontraksi, karena dia berubah dari bentuk semulanya dia. Yang awalnya lengkung menjadi datar. Itu namanya adalah kontraksi. Kalau relaksasi ketika kalian melepaskan udara keluar, artinya otot diafragma kalian itu kembali ke bentuk lengkung seperti semula. Karena udaranya sudah kosong di dalam rongga dada. Paham ya? Nah, sekarang untuk sistem inspirasi sama ekspirasi sama konsepnya. Inspirasi memasukkan, ekspirasi mengeluarkan. Sekarang kalau berhubungan dengan mekanisme pernafasan perut, kalau pernafasan perut kan tadi Bapak bilang berhubungan dengan otot diafragma. Jadi sekarang tolong dengarkan bagaimana sih step-step pada saat pernafasan perut inspirasi sama ekspirasi. Pernafasan perut inspirasi artinya memasukkan oksigen atau udara menggunakan sistem pernafasan perut. Caranya adalah otot diafragma itu mengalami yang namanya kontraksi. Nah, lihat pada gambar di sini ya. Oh ya, lagi satu Bapak sampaikan juga. Kalau misalnya kalian inspirasi atau memasukkan oksigen, artinya tekanan dalam rongga dada kalian itu adalah lebih kecil daripada tekanan luar. Tolong diingat ini ya. Ketika kalian inspirasi, pasti inspirasi atau memasukkan oksigen, tekanan di dalam tubuh kalian itu lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara bisa masuk ke tubuh kalian. Ketika ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida, artinya tekanan di dalam tubuh kalian itu lebih besar daripada di luar, sehingga udara itu keluar dari tubuh kalian. Bisa diingat? Oke, setelah bisa diingat, Bapak kembali ke mekanisme pernafasan perut. Oke, perhatikan gambarnya. Nah, di sini Bapak mulai dari inspirasi pernafasan perut. Kalau inspirasi artinya memasukkan. Berhubungan dengan, kalau pernafasan perut berhubungan dengan otot diafragma. Perhatikan gambar yang pertama, orang yang pertama. Keadaan semula otot diafragma itu adalah lengkung ke atas. Kemudian ketika udara masuk atau inspirasi, otot diafragma itu akan melengkung ke bawah, mendatar dia. Karena ada yang menekan udara dari luar. Seret. Kemudian berkontraksi sehingga tekanan udara di dalam itu lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara bisa masuk. Kemudian ketika ekspirasi atau mengeluarkan karbon dioksida, otot-otot diafragma itu akan mengalami yang namanya relaksasi atau kembali ke bentuk semula. Kembali dia melengkung karena kalian mengeluarkan mengeluarkan karbon dioksida. Artinya ketika kalian ekspirasi, otot diafragma itu akan relaksasi sehingga tekanan udara di dalam tubuh kalian itu akan lebih besar daripada tekanan udara di luar, sehingga udara bisa dikeluarkan. Begitu. Sehingga jawaban untuk nomor 7, urutan mekanisme terjadinya pernapasan perut pada saat fase inspirasi artinya memasukkan udara, yaitu adalah A, otot diafragmanya itu adalah, oke, ini salah dia ya.
Harusnya itu adalah kontraksi, kemudian volume rongga dada membesar, tekanan udaranya mengecil, udara masuk ke paru-paru. Ya, tolong diganti dicoret ya. Relaksasinya ganti ke kontraksi ya. Tolong dicatat itu dengan baik. Berikutnya nomor 8, pada saat proses pernafasan dada itu bergantung pada gerakan apa? Kalau dada udah pasti bergantung pada otot-otot tulang rusuk. Cari aja tulang rusuk. Jawabannya adalah B. Nomor 9, hasil sampingan dari proses pernafasan selain energi adalah jadi ketika kalian bernafas itu pasti menghasilkan yang namanya energi. Selain itu, ketika kalian mengeluarkan karbon dioksida juga menghasilkan hasil samping, yaitu berupa uap air. Jadi jawabannya adalah B, uap air ya. Nomor 10, jika otot-otot tulang rusuk berelaksasi, maka tekanan dalam rongga dada adalah kalau udah berelaksasi pasti tekanan udara di dalam tubuh itu lebih besar. Tolong diingat ya, kalau inspirasi tekanan di tubuh itu lebih kecil daripada tekanan di luar. Kalau inspirasi tekanan dalam tubuh itu lebih besar daripada tekanan di luar. Sehingga untuk jawaban nomor 10 adalah membesar. Dilanjutkan ke nomor 11. Berikut yang merupakan fungsi sistem pernafasan pada manusia kecuali itu yang bukan berhubungan dengan oksigen sama udara apapun itu ya. Sehingga jawabannya adalah mengangkut hasil metabolisme dalam tubuh, bukan fungsi dari sistem pernafasan. Lanjut nomor 12, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan pada manusia kecuali. Kalian bisa buka di LKS kalian untuk frekuensi pernafasan itu ada di halaman 19. Ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Ada umur, suhu tubuh, posisi tubuh, jenis kelamin, aktivitas, dan berat badan. Di video yang Bapak kirim juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang bagian-bagian dari frekuensi pernafasan yang tidak ada dalam sistem pernafasan adalah apa? Yaitu adalah A, tinggi badan itu nggak mempengaruhi dia ya, nggak mempengaruhi frekuensi pernafasan. Apa itu frekuensi? Itu artinya banyak sedikitnya udara yang bisa kalian hirup ke dalam tubuh kalian. Itu dipengaruhi oleh faktor apa saja ya. Bapak lanjut untuk nomor 13. Penyebab penyakit TBC adalah infeksi kronis pada paru-paru oleh bakteri. Nah, kalau misalnya dari bakteri itu ada yang namanya ada pneumonia sama TBC ya, untuk penyakit-penyakitnya yang berasal dari virus, bakteri, atau jamur. Nah, sekarang untuk penyebab penyakit TBC itu pasti tuberkulosis. Cari aja bakteri yang namanya tuberkulosis ya. Berarti jawaban nomor 13 adalah C. Nomor 14, gangguan pada sistem pernafasan di mana permukaan alveolus melebar karena terjadi infeksi disebut dengan apa? Pelebaran alveolus itu bisa disebabkan oleh terkena yang namanya terlalu banyak yang namanya cairan dalam alveolus. Sama kayak misalnya kamu naruh kerupuk di air, dia akan melempem tambah lebar dia ya. Itu namanya penyakitnya adalah emfisema. Jadi jawabannya adalah nomor 14 adalah A. Untuk pneumonia itu adalah radang paru-paru yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang saat ini kita alami ya di dunia, yaitu COVID-19. Kemudian kalau asma itu adalah penyempitan saluran pernafasan ya. Kemudian yang ke TBC ya udah TBC yang tadi. Nomor 15, letak paru-paru adalah di bagian diafragma bukan, torak ya, kan torak itu adalah rongga dada. Bahasa lain dari torak rongga dada adalah torak. Jadi jawabannya nomor 15 adalah B. Lanjut untuk nomor 16, peran otot tulang rusuk bagian luar adalah. Otot tulang rusuk itu sudah pasti adalah mengangkat tulang rusuk saat kontraksi. Ingat ya, kalau misalnya otot tulang rusuk itu berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk saat kontraksi. Kemudian nomor 17, peradangan pada selaput yang melapisi paru-paru disebut dengan. Hati-hati, peradangan pada selaput
paru-paru, bukan pada radang pada paru-paru. Jadi bedakan radang paru-paru disebut dengan pneumonia. Kalau radang selaput paru-paru itu disebut dengan apa? Kalau selaput kan tadi pleura. Sekarang kalau penyakitnya namanya pleuritis ya. Kalau bronkitis itu artinya penyakit pada bronkus. Kalau apalagi satu itu traketis itu adalah penyakit pada trakea. Jadi jawabannya adalah B, pleuritis. Kemudian untuk nomor 18, ketika otot tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada membesar, merupakan proses yang terjadi pada fase, ingat, ketika rongga dada membesar ini artinya menggunakan sistem mekanisme pernafasan dada karena berhubungan dengan otot tulang rusuk. Nah, sekarang ketika rongga dada membesar, tarik nafas, artinya pada saat kapan otot tulang dada akan membesar? Artinya pada saat menarik nafas. Berarti inspirasi, karena menarik nafas artinya memasukkan udara dari luar ke dalam. Kemudian untuk ininya pasti pernafasan dada karena berhubungan dengan otot tulang rusuk. Jadi jawabannya adalah B, inspirasi pernafasan dada. Nomor 19, gangguan yang dapat terjadi pada daerah paru-paru adalah daerah paru-paru ya, diingat itu adalah pneumonia pastinya. Kalau polip, selesma, sama sinusitis itu berhubungan dengan hidung semua ya. Terakhir nomor 20, gangguan yang dapat terjadi pada daerah hidung. Nah ini dia, kecuali sinusitis ada, selesma ada, bronkitis. Nah bronkitis itu di paru-paru ya, karena percabangan trakea itu. Dan influenza itu ya pilek, batuk pilek ya. Kalau polip itu ya bagian hidung juga. Kalau selesma itu juga pilek ya, bagian di hidung juga itu punya. Oke, sudah untuk bagian yang pertama, silakan diingat jawabannya.